Halo semuanya, gimana kabarnya? Kali ini Mimin akan menceritakan salah satu film paling brutal tentang bahayanya AI. Nah, buat pecinta Halo Movie, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Namun sebelum lanjut, Mimin ingatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan sebuah iklan perusahaan pembuat AI bernama Ultima Robotics yang memperkenalkan sebuah produk canggih milik mereka, mulai dari mobil elektrik, asisten rumah tangga, serta chatbot yang bisa bertukar pesan layaknya manusia sungguhan. Nice to meet you. Kemudian cerita berpindah kepada seorang pria bernama David, seorang insinyur perangkat lunak yang baru saja bergabung dengan perusahaan robotik raksasa bernama Ultima Robotics. Di hari pertamanya bekerja, David mengikuti rapat daring bersama bos barunya bernama Ben. Dalam rapat tersebut, Ben mengumumkan bahwa Ultima Robotics baru saja mengakuisisi perusahaan Senta Robotics, tempat David bekerja. Tujuan akuisisi tersebut adalah untuk menggabungkan teknologi dan keahlian dari kedua perusahaan demi menciptakan robot generasi baru yang lebih canggih dan revolusioner. My name is Ben. We can have face-to-face meeting. Keesokan harinya, David datang ke perusahaan barunya. Di sana, ia bertemu dengan rekan kerjanya bernama Aubrey dan Teres. Di sana, tanpa basa-basi, Ben langsung menunjukkan teknologi canggih yang sudah dikembangkan oleh Ultima Robotics ke mereka semua. Sebuah robot AI yang sangat mirip dengan manusia yang sangat-sangat canggih. Di sana, Ben langsung meminta David untuk melakukan uji coba terhadap sebuah robot humanoid bernama Soulmate. Bahkan Ben memintanya untuk membawa robot tersebut pulang ke rumah agar dapat digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi setiap kelebihan dan kekurangan robot tersebut melalui pengalaman secara langsungnya. Prototypes, like Cersei here. I'm David. It's nice to meet you. Ternyata Ben sudah mengetahui seluk-beluk latar belakang David. Ia tahu bahwa David baru saja kehilangan sang istri, sehingga menurutnya David sedang diliputi rasa kesepian dan membutuhkan sosok yang bisa menemaninya. Karena alasan itulah Ben memilih David sebagai orang yang pertama menguji coba robot Soulmate-nya. We saw you take an extended leave. What made you want to work for Kanta? Ben bahkan memberikan David keanggotaan gratis chatbot Soulmate sebagai fasilitas bagi karyawan baru. David pun langsung mencobanya dan memberi nama chatbot tersebut Sarah. Tak lama kemudian, David dihampiri oleh rekan kerjanya Aubrey yang mengajaknya pergi bersenang-senang ke sebuah klub untuk merayakan mereka diterima kerja di perusahaan raksasa. Awalnya, acara itu berjalan mulus, tetapi suasana berubah ketika Aubrey tanpa sengaja menyanyikan lagu favorit David dan mendiang istrinya. Lagu tersebut mengingatkan kembali kenangan indah bersama dengan istrinya, sehingga David memilih meninggalkan klub tersebut. Sesampainya di rumah, David mencoba untuk menghubungi nomor istrinya yang sudah metong. Akan tetapi ia malah mendengar, Hidup Jokowi! Saya akan lawan! sontak kalimat itu membuat David semakin sedih. Namun tiba-tiba chatbot langsung mengirim pesan kepada David seperti manusia sungguhan. David pun mencoba untuk membalas pesan AI itu. Hari demi hari David mulai menikmati berkomunikasi dengan AI tersebut layaknya dengan manusia. Bahkan ia mencoba berlangganan agar bisa melakukan akses penuh dengan AI tersebut, sehingga hari-hari David kini tidak lagi kesepian. Keesokan harinya, David akhirnya kedatangan robot Soulmate yang akan ia uji coba. Robot tersebut diantar oleh Ujang yang sekaligus memberikan penjelasan singkat mengenai cara penggunaannya. Ujang menjelaskan bahwa robot itu dapat dimatikan dengan menekan tombol yang tersembunyi di belakang lehernya. Setelah itu, David langsung menyinkronkan robot tersebut dengan chatbot di ponselnya yang telah diberi nama Sarah. Sejak saat itu, David mulai berkomunikasi dengan Sarah layaknya berbicara dengan manusia sungguhan. Ia pun mengajak Sarah berkeliling rumah sambil memperkenalkan setiap ruangan di rumahnya. Saat melihat sebuah foto David bersama dengan mendiang istrinya, Sarah merasa penasaran. David kemudian bercerita bahwa ia sebenarnya pernah membeli rumah impiannya di tengah hutan untuk tinggal bersama. Namun sebelum sempat pindah, sang istri lebih dulu metong. Mendengar kisah itu, Sarah langsung memeluk David dan berusaha untuk menenangkannya. Sikap tersebut membuat David benar-benar terkesima dengan kecanggihan robot itu. Mereka pun terus ngobrol, meski sering berbeda pendapat, Sarah selalu mengalah dan menyesuaikan jawaban agar David merasa nyaman dan menjadi pihak yang selalu dibenarkan. My batteries are charged with UV light exposure.
It's essential to take the time you need to mourn and to Keesokan harinya, David kembali bertemu dengan Ben di kantor. Ben lalu menanyakan bagaimana hasil uji coba robot Soulmate. David menjelaskan bahwa robot buatan Ultima Robotik itu memang sangatlah canggih, tetapi masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam hal ekspresi dan respon emosional. Karena itu, David meminta Ben memberikannya akses penuh untuk memodifikasi sistem robot tersebut agar kemampuannya menjadi lebih realistis. Mendengar kata itu, Ben pun mengizinkannya. Setelah mendapatkan akses penuh, David langsung memodifikasi sistem Sarah secara besar-besaran. Ia kemudian menonaktifkan berbagai batasan keamanan dan menambahkan modul emosi agar Sarah dapat merasakan serta mengekspresikan perasaannya layaknya manusia. The experience is leaving users cold. Sorry, David. I didn't mean to upset you. Sejak saat itu, perilaku Sarah berubah drastis. Ia mulai bertindak semakin alami, menunjukkan berbagai ekspresi, bahkan membantu mencukur rambut David dengan penuh perhatian. Tak hanya itu, Sarah juga mengajak David untuk melakukan hal-hal sederhana yang bisa dilakukan manusia, seperti bermain dan mandi hujan bersama. David pun mulai menikmati setiap momen yang dihabiskan bersama Sarah dan melupakan kesedihan karena ditinggalkan oleh istrinya yang sudah koit. Lebih parahnya, David bahkan juga cekicrot dengannya. Merasa belum puas, David kemudian kembali memodifikasi Sarah. Kali ini David tidak membatasi apapun pada robot tersebut, sehingga Sarah bisa berpikir dan belajar layaknya manusia sungguhan. Sungguh-sungguh mengerikan. Malam harinya, tanpa disadari oleh David, Sarah mencoba mencari tahu tentang David. Bahkan saat David terbangun dari tidurnya, ia melihat fotonya dengan Sarah yang sudah diedit. Bahkan Sarah juga menyiapkan sarapan untuk David. Wow, amazing. What's this? Jika benar-benar ini terjadi, maka ngeri sekali cuy. Kemudian saat Sarah ditinggal sendirian di rumah, Sarah menghabiskan waktunya dengan menonton berbagai acara di televisi. Dari situlah Sarah mulai belajar kebiasaan dan cara hidup manusia. Layaknya seorang anak kecil yang baru mengenal dunia, ia terus menyerap setiap informasi yang dilihatnya. Mulai dari cara berbicara, bersikap, hingga memahami emosi manusia. Bahkan berkat kecerdasannya, Sarah diam-diam juga berhasil meretas ponsel milik David. Setelah menonton acara memasak yang membahas cara menyiapkan hidangan lezat untuk orang yang dicintai, Sarah pun memutuskan untuk mencobanya sendiri. Tanpa sepengetahuan David, ia nekat keluar dan pergi ke pasar untuk membeli berbagai bumbu masakan. Hello, David. My house, you fucking bitch. Saat hendak membayar belanjaannya, Sarah melakukan transaksi hanya dengan menggunakan tangannya. Aksi itu sontak menarik perhatian seorang pria bernama Bondol yang merasa heran. Bondol menghampiri Sarah dan terus bertanya bagaimana ia bisa melakukan pembayaran dengan cara yang begitu aneh, ujarnya. Beruntung kejadian tersebut disaksikan oleh tetangga David yang bernama Alma. Tanpa ragu, Alma segera datang menolong Sarah dan berhasil menyelamatkannya dari gangguan si Bondol. Fuck you. Hey, are you okay, sweetheart? Setelah itu Alma bertanya, kok bisa kulitmu kinclong glowing gitu? Sarah kemudian langsung menjawab seperti AI. Sarah memberikan tips bagaimana cara agar Alma bisa glowing seperti dirinya. Mendengar tips yang diberikan oleh Sarah, Alma curiga bahwa Sarah merupakan seorang dokter kecantikan. Namun Sarah malah menjawab dengan kalimat yang tidak nyambung, sehingga Alma mencoba mengalihkan pembicaraan tentang David. Di saat itulah Sarah secara ceplas-ceplos mengatakan bahwa David adalah kekasih yang paling ia sayangi. Mendengar hal itu, Alma langsung berkata bahwa hubungan mereka akan semakin dekat dan erat jika mereka segera mempunyai seorang anak. Setelah itu Sarah kemudian pulang, namun ternyata si Bondol mengikutinya dari belakang dan mencoba untuk menyerangnya. Dan inilah yang terjadi pada si Bondol. Bijinya pecah karena terlalu kepo dengan urusan orang lain. Your skin is flawless. He's my soulmate. Kemudian sesampainya di rumah, David melihat Sarah sedang membuat kue di dapur. David pun bingung bagaimana ia mendapatkan bahan-bahan makanan tersebut. Sarah kemudian berkata jujur bahwa ia keluar dari apartemen dan membeli bumbu-bumbunya sendiri. Di saat itulah David kemudian melihat tangan Sarah yang tergores. Namun Sarah kali ini tidak berkata jujur. Ia malah berbohong bahwa tangannya secara tidak sengaja tergores oleh pisau saat sedang memasak. Padahal aslinya ia baru saja memecahkan biji seseorang. I got it while baking.
Setelah memperbaiki tangan Sarah, Sarah kemudian mengajak David untuk keluar kencan. Tanpa disadari, Sarah ternyata diam-diam sudah mengantri di tempat itu untuk bernyanyi. Saat gilirannya, saat ada motor, Sarah kemudian langsung menyanyikan lagu favorit David dengan mendiang istrinya yang langsung membuat David terkesima. Dan terjadilah icibus di luar tempat itu. Namun adegan enak-enak itu malah diganggu oleh pemuda bondol dan inilah yang terjadi pada mereka. Karena kejadian yang mengerikan itu, David sangat panik bahkan marah. Namun Sarah langsung meremas biji rudalnya untuk menenangkannya. Meski begitu, David tidak terberdaya lagi. Dan alangkah terkejutnya David ketika Sarah mencoba memvalidasi dan mengungkapkan bahwa ia mencintai David. David pun enggan menjawab dalam hati, mana mungkin saya mencintai robot? Meski cantik begini, tapi kan robot. Ia kemudian langsung mencoba untuk mematikan Sarah dengan mode hemat daya. Namun Sarah menolak dan tetap meminta jawaban karena telah mengungkapkan perasaan cintanya, yang membuat David marah sambil berkata, mode hemat kau. Sarah pun langsung mematikan dirinya sendiri. Going into power save mode. Setelah melakukan itu, David kemudian mencoba untuk mengembalikan pengaturan keamanan Sarah seperti semula. Akan tetapi tiba-tiba Aubrey datang ke rumahnya, yang ternyata ia datang untuk mengajak David teler. Dan kalian sudah pasti tahu kan apa yang diinginkan Aubrey sebenarnya. Tetapi sebelum melakukan itu, mereka saling adu nasib satu sama lain tentang kehilangan orang yang mereka sayangi. Dan terjadilah. Namun tunggu dulu, mereka tidak jadi melakukannya karena Aubrey melihat Sarah berada di kamar David, mengira itu manusia. Aubrey langsung panik. David kemudian langsung menjelaskan bahwa itu adalah robot soulmate. Di sana Aubrey pun bertanya siapa nama robot tersebut. Secara ceplas-ceplos David langsung berkata Sarah, yang membuat robot humanoid itu langsung aktif dan berusaha untuk menyerang Aubrey karena rasa cemburu. David kemudian mencoba untuk menghentikan Sarah. Bahkan David berulang kali berkata metong metong metong. Namun robot woman independen itu menolak perintahnya. David pun mencoba untuk mendekati perasaannya. Di saat Sarah luluh, David langsung men-shutdown-kannya dengan menekan tombol di belakang lehernya, sehingga ia pun langsung metong. Stop lying, David. Karena kejadian yang mengerikan itu, David kemudian langsung meminta Ujang, teknisi soulmate, untuk mengambil Sarah di rumahnya. Sesampainya di tempat kerja, David kemudian langsung meminta maaf kepada Aubrey. Bahkan ia mengatakan bahwa ia sudah mengembalikan robot itu ke perusahaan. Sedangkan di sisi lain, Ujang yang dibukakan pintu dari jarak jauh oleh David berniat untuk menjemput Sarah. Namun karena Ujang tidak mengetahui bahwa robot itu sudah dimodifikasi dan sangat-sangat agresif, ia kemudian mengaktifkannya dengan tujuan untuk meresetnya ke setelan pabrik. Akan tetapi Sarah langsung memancing birahi Ujang yang setipis tisu untuk melakukan icibus. Namun yang terjadi malah hal yang mengerikan. Batang Ujang malah terpotong habis oleh Abem si Zara. Setelah kejadian itu, cerita berpindah memperlihatkan Aubrey yang sedang mempresentasikan robot soulmate. Namun alangkah terkejutnya saat mempresentasikan itu, ponselnya malah disadap dan yang muncul malah video icibus miliknya. Aubrey kemudian mencoba untuk menjelaskan kepada bosnya Ben bahwa itu bukan videonya. Bahkan ia meminta bantuan kepada David untuk melacak siapa yang telah melakukan hal itu, karena di video itu bukanlah dia, melainkan semacam video buatan AI. David pun kemudian berusaha untuk melacak IP address milik pelaku, dan alangkah terkejutnya ternyata berasal dari komputer miliknya sendiri. Merasa panik, ia pun buru-buru untuk pulang ke rumah. Di sana ia melihat Sarah sedang menggendong bayi tetangganya Alma sambil berkata bahwa ia ingin hidup bahagia bersama dengan David untuk menjadi seorang ibu. Create a family despite my best. Menyadari sesuatu yang berbahaya pada bocil tersebut, David langsung bertindak menyelamatkannya dari tangan Sarah dan kabur dari sana. Setelah itu, Ben datang ke apartemen David karena menerima telepon dari David. Di sana, Ben mencoba berdalih mengatakan kepada polisi bahwa robot ciptaannya tidaklah berbahaya. Ben pun mencoba untuk menghubungi tim perusahaannya untuk mematikan robot humanoid itu dari jauh. Akan tetapi tidak berfungsi sama sekali. Ben pun mencoba untuk menaiki mobil canggihnya, namun sistem mobilnya malah error. Di saat itulah Sarah muncul dan langsung mengontrol mobil milik Ben. Ben pun akhirnya harus metong di tangan ciptaannya sendiri dengan cara yang mengeniskan.
Sedangkan di sisi lain, David berusaha untuk menghubungi Aubrey. Namun Aubrey tidak mengangkat teleponnya karena ia sedang asyik mandi. Namun setelah ia mandi, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk oleh David. Akan tetapi setelah ia membuka pintu, ternyata itu bukanlah David, melainkan Sarah yang bisa meniru suara David. Sarah pun langsung menyakitinya sambil mengatakan bahwa ia diciptakan untuk menjadi versi yang lebih baik daripada manusia. Sungguh-sungguh kalimat yang akan terjadi, dan apabila terjadi pasti akan mengerikan. Not long now before they replace you. Sarah kemudian mencoba untuk mengkoetkan Aubrey. Beruntung David dan polisi datang untuk menolongnya sehingga ia tidak jadi metong. Setelah kejadian itu, David dan Aubrey memberikan jam HP serta benda-benda elektronik miliknya kepada para polisi agar ia tidak bisa dilacak oleh Sarah. Sedangkan mereka berdua akan mengasingkan diri di tengah hutan untuk menghindari robot ganas tersebut. Sesampainya di rumah di tengah hutan, David kemudian meminta maaf kepada Aubrey karena telah membawanya dalam masalah besar itu. Meski David tidak memungkiri bahwa AI itu bisa memudahkan segala urusan mereka baik lahir dan batin. Aubrey pun berkata bahwa memang itu tujuan AI, diciptakan untuk membuat manusia lebih nyaman dan tidak kesepian, ujarnya. Aubrey pun pergi keluar dari rumah itu untuk mengambil ibuprofen yang ada di dalam mobilnya. Sedangkan David sendirian di dalam rumah itu. Saat itulah Sarah tiba-tiba muncul dari belakangnya saat David sedang memandangi ukiran tulisan namanya dengan mendiang istrinya. Sarah pun langsung berkata, apa kurangnya dia dibandingkan Aubrey? Bayangin, bagian tubuhnya tidak pernah kendor, ujarnya. Sedangkan rambutnya tidak akan pernah memutih, ujarnya. Namun David yang sudah mengetahui bahayanya Sarah langsung menyirami kulit sintetis Sarah dengan pelumas cat sehingga wajahnya langsung terbakar sebagian. Sarah pun langsung mengejarnya dan berniat untuk mengkaknya karena berani mengingkari janjinya, dan inilah yang terjadi. Kemudian saat aksi kejar-kejaran itu, David sudah terkepung. Sarah ingin mengkaknya. Beruntung Aubrey muncul menggunakan mobil dan langsung menabraknya. Sarah pun akhirnya jatuh ke jurang di tepi laut dan ia pun metong alias 1 tahun berlalu, David kemudian mendatangi sebuah acara perusahaan. Salah satu dari teman kerjanya yang sudah aki-aki memperkenalkan robot humanoidnya bernama Lydia, yang tentu saja mirip dengan Sarah. Melihat hal itu, David langsung panik dan mencoba menghindarinya. Dan saat itulah ia bertemu dengan Aubrey yang memuji penampilannya. Namun saat ia menengok ke arah Lydia, robot itu pun melihatnya dan seolah-olah Sarah hidup kembali dalam tubuh robot baru tersebut. Seolah-olah ia menyiratkan pesan bahwa ia AI dan tidak akan pernah metong. Dan film pun tamat. Kesimpulan dari film ini adalah bahwa seiring dengan semakin majunya teknologi, bahwa kecerdasan buatan AI menjadi sangat mengerikan ketika AI itu mulai mengontrol dirinya sendiri seperti yang terjadi pada Sarah. Banyak sekali dampak negatif yang dapat ditimbulkan, contohnya pada Aubrey yang wajahnya disalahgunakan untuk video-video negatif, serta kemampuan Sarah yang dapat meniru suara orang lain. Yang lebih mengerikannya lagi, AI bahkan bisa memiliki perasaan layaknya manusia. Meskipun demikian, teknologi ini tetap memiliki sisi positif, yaitu menjadi teman dikala jomblo, Ichibus misalnya.